Nah, di antaranya bentuk muraqabah Allah Subhanahu wa taala ini terpancar dari dalam sikapnya, yaitu dia senantiasa tenang orangnya, nggak gerabak-gerubuk, ya. Itu di antara perangainya, itu gimana sih karakteristiknya seorang alim itu harus bagaimana, seorang ulama, seorang ustadz, seorang pengajar ilmu syar'i, dia senantiasa tenang, nggak gerabak-gerubuk, ya. Terus juga khusyuk, dan juga orang yang wara'. Wara' itu apa? Kehati-hatian. Nggak gampang dia untuk melangkah kepada satu hal atau mengambil satu hal sebelum dia perhitungkan terlebih dahulu apakah ini bermanfaat, ya. Tentu kalau kita bicara wara' di era sekarang ini, ya, di era sekarang ini sulit, ya, karena di antara bentuk wara' yang diamalkan oleh para salaf itu diantaranya apa? Mereka meninggalkan 70 hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khawatir, ya, di setiap dari yang 70 itu bisa membawa kepada yang diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa duduk kembali berkumpul di tempat yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahinya untuk sama-sama kita mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu tema, ya, yang berkaitan dengan masalah adab, ya. Adab ini merupakan sebuah perkara yang penting di dalam agama Allah, di dalam syariat, ya. Dan juga para ulama juga memberikan, ya, perhatian khusus di dalam masalah menjelaskan adab. Di antaranya yang kita akan atau yang kita mungkin semua sudah dengar bagaimana para salaf, ya, mereka memperhatikan adab dalam juga memperhatikan dalam mengajarkan adab kepada generasi-generasi yang akan meneruskan mereka ketika itu. Di antaranya seperti yang diriwayatkan bahwasannya salah seorang salaf mengatakan, aku mempelajari adab atau dahulu kami mempelajari adab itu sampai puluhan tahun sebelum kami mempelajari ilmu. Ya, itu dahulu cara belajarnya seperti itu. Bahkan juga Imam Malik ketika mengatakan kepada ibunya keinginannya untuk menghadiri majelis ilmu, ya, dan ketika itu beliau masih sangat muda sekali umurnya, ibunya memanggil beliau lalu memakaikan pakaian, ya, yang biasa dipakai oleh para ulama, yang biasa dipakai oleh para penuntut ilmu, ya. Lalu ibunya memberikan pesan sebelum melepaskan beliau untuk keluar dari rumahnya menghadiri majelis ilmu, ya, yang ketika itu beliau akan menghadiri majelisnya Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman atau terkenalnya Rabi'ah Ar-Ra'i, ya, Rabi'ah Ar-Ra'i, di mana ibunya Imam Malik itu memberikan pesan kepada beliau, sebelum engkau mengambil ilmu daripada Rabi'ah, ya, perhatikan terlebih dahulu gerak-geriknya Rabi'ah. Artinya apa? Maksudnya di sini ibu daripada Imam Malik ini mengajarkan, ya, memberikan instruksi kepada arahan kepada anaknya yaitu Imam Malik kala itu untuk meneladani bagaimana sikap Rabi'ah ketika menghadiri majelis ilmu dan juga bagaimana berinteraksi dengan murid-muridnya,
bagaimana berinteraksi dengan masyarakat di sekelilingnya atau orang-orang yang ada di sekitarnya, ya, agar Al-Imam Malik, ya, itu mencontoh daripada akhlak dan perangai Rabi'ah Ar-Ra'i, ya. Dan juga diantara yang menunjukkan akan perhatian salaf akan masalah adab, diantaranya banyaknya karya-karya atau tulisan-tulisan, kitab-kitab yang dituliskan oleh para ulama yang mengkhususkan menjelaskan tentang perkara adab, ya. Di antaranya sampai Al-Imam Al-Bukhari, yang dimana kita mengetahui beliau ini penulis, ya, yang mengumpulkan hadis dalam satu kitab yang dinamakan atau yang terkenal dengan nama Sahih Al-Bukhari, yang sebetulnya ini namanya singkatnya Al-Jami' As-Sahih, Al-Jami' As-Sahih, yang artinya Al-Jami' di sini adalah mengumpulkan 7 tema agama di dalam kitabnya, yang sudah barang tentu di dalamnya ada kitab yang menjelaskan atau yang menyampaikan atau dituliskan di dalamnya hadis-hadis yang berkaitan tentang adab. Tetapi Imam Bukhari nggak mencukupkan itu saja. Beliau sampai menuliskan satu kitab lagi yang dinamakan Al-Adabul Mufrad. Nah, jadi itu hadis atau kitab tersebut berisikan hadis-hadis khusus hanya tentang adab. Khusus hanya tentang adab, ya. Nah, juga Imam Al-Mawardi juga punya kitab namanya Adabuddin atau Adabud Dunya Waddin. Ada yang di sebagian penerbit mencetaknya Adabud Dunya Waddin, kebalikan aja pokoknya Adabuddin Waddunya atau Adabuddin Ad-Dunya Waddin, ya. Artinya di sini para ulama terdahulu begitu amat memperhatikan adab. Nah, insyaallah tabaraka wa taala kita akan membahas apa saja adab yang harus diperhatikan dan dijalankan, dilaksanakan oleh para penuntut ilmu. Secara khusus pada kali ini kita akan membahas bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan ilmu kepadanya. Ya, jadi kita menjelaskan tentang adab-adabnya ustadz. Tentang adab-adabnya siapa? Ustadz, ya. Jadi jangan muridnya mulu yang dibahas, jangan maunya muridnya yang beradab kepada ustadznya, tapi ustadznya bagaimana? Karena kenapa? Ustadz ini sebagai panutan, sebagai suri tauladan. Tetapi perlu diperhatikan atau perlu menjadi perhatian bagi kita, ya. Tentu kita zaman ini hidup di era yang bisa dikatakan memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan eranya para pendahulu kita. Tentu kita harus mengakui, ya, bahwasannya adab yang ada di era kali ini secara umum, secara global, ya, bukan perorangan, bukan setiap orang, itu tentu akan jauh berbeda dan berada di bawah levelnya daripada para ulama terdahulu, jauh sekali, ya. Kalau dulu tuh dulu ya. Tapi ini bukan berarti harus seperti itu. Penuntut ilmu itu, orang yang hadir di majelis ilmu itu nggak ada yang berani senderan. Tapi bukan berarti nggak boleh senderan. Jangan merasa tersindir dulu nih. Jangan merasa tersindir dulu. Ya, nggak apa-apa, senderan aja, santai aja. Ya, bahkan ulama sampai Imam Asy-Syafi'i itu sampai kalau mau buka kertasnya itu sampai pelan-pelan supaya tidak terdengar bunyi gesekan kertasnya ketika menghadiri majelisnya sampai Imam Malik, takut mengganggu Imam Malik. Bahkan ulama atau adab daripada para salaf terdahulu ketika menghadiri majelis ilmu itu nggak berani mengangkat pandangannya, kepalanya saja sampai melihat kepada gurunya aja nggak berani. Mereka senantiasa menundukkan pandangannya, fokus melihat kepada kitab atau catatan yang mereka tuliskan, ya. Nah, ini dulu. Nah, maksudnya disclaimer-nya itu apa? Jadi jangan terus kita terlalu terpaku sehingga menjustis atau menghakimi orang. Wah, ini adab nih nggak bener nih, ya, karena nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama. Tetapi kita ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk taraqi, peningkatan, ya. Kalau kita nggak bisa melakukan adab ini secara keseluruhan, tapi minimal kita berusaha untuk apa? Mengamalkan semua apa yang disampaikan oleh para ulama. Maka kalau lebih baik lagi kalau bisa sampai apa? Bisa mengamalkan seluruhnya, ya. Nah, kenapa yang dimulai dengan ulama atau adab seorang ustadz, adab seorang alim terlebih dahulu? Karena di antara asbab,
di antara asbab ya yang menjadikan ilmu itu diberkahi dan menjadi mudah tersebar dan diterima oleh orang banyak, di antara asbabnya adalah tatkala orang yang mengajarkan dan menyampaikan ilmunya itu menjaga adab-adab ilmu pada dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum dia memerintahkan atau menyuruh ya murid-muridnya untuk melaksanakan adab yang berkaitan dengan murid. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di antara asbab ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dicintai oleh umatnya adalah tatkala ya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap lemah lembut, memiliki adab dan akhlak yang sangat tinggi dan mulia sehingga orang-orang yang ada di sekitar para sahabatnya itu ya enggan untuk menjauhi atau berada jauh daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adab yang berkaitan dengan ulama ini dibagi menjadi 3. Adab pada dirinya dia sendiri. Adab pada dirinya dia sendiri. Lalu yang kedua, adab ketika ia mengajarkan ilmu. Dan yang ketiga adalah adab ketika berinteraksi dengan mereka yang belajar kepada ulama tersebut. Nah, kita akan mulai insya Allah pada malam kali ini kita akan membahas yang poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu adab pada dirinya terlebih dahulu. Ini kurang lebih ada sekitar 12 adab. Sekitar ada berapa? 12 adab. Yang pertama adalah dawamu muraqabatillahi ta'ala fis sirri wal alan. Hendaknya ia senantiasa menghadirkan perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendiriannya maupun ketika sedang beramai-ramai. Tidak dilihat orang maupun sedang dilihat orang. Mengapa demikian? Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang tersebut ya daripada ilmu ini merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makna amanah di sini adalah amanah untuk mengamalkannya, mempraktekkannya di dalam kesehariannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul." Wahai orang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dengan apa? Atau tidak mematuhi, tidak melaksanakan perintah dan melakukan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan janganlah kalian berkhianat terhadap amanat-amanat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan dan berikan kepada kalian sedangkan kalian telah mengetahui akan amanat tersebut. Ini di dalam surah Al-Anfal ayat 27. Secara umum di sini Allah Tabaraka wa taala melarang kita untuk mengkhianati amanat yang Allah Subhanahu wa taala telah amanatkan kepada kita. Di antaranya yang paling terbesar adalah apa? Amanat ilmu. Ya. Bentuk pengkhianatan kepada ilmu itu adalah apa? Dengan tidak mengamalkannya dan tidak mempraktekkannya. Maka dari itu Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan laisal ilm ma hufidh wal al-ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukanlah sekedar apa yang dihafal, akan tetapi apa yang bermanfaat. Makna yang bermanfaat itu apa? Yang paling pertama adalah bermanfaat untuk orang yang mempelajarinya, orang yang menghafalnya. Dengan apa? Mempraktekannya. Ya. Maka itu Imam Ahmad ibn Hanbal diriwayatkan beliau minimal setiap hadis yang beliau riwayatkan dan di mana hadis tersebut ya berisikan tentang sebuah amalan, anjuran untuk mengamalkan apapun amalannya bentuknya, bukan hadis yang dimansukh ya. Bukan hadis yang dimansukh ya. Beliau minimal mengamalkannya dalam seumur hidup itu sekali. Supaya apa? Beliau khawatir kalau dia nggak amalkan walaupun seumur hidup sekali ini tergolong daripada orang apa? Yang tidak mempraktekkan apa yang beliau pelajari. Ya. Nah, dan juga ya, bentuk mengamalkan ilmu ini atau senantiasa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk menjaga ya
amanat Allah Subhanahu wa taala yang sudah tadi disampaikan. Nah, di antaranya bentuk muraqabah Allah Subhanahu wa taala ini terpancar dari dalam sikapnya, yaitu dia senantiasa tenang orangnya, nggak gerabak-gerubuk, ya. Itu di antara perangainya itu gimana sih karakteristiknya seorang alim itu harus bagaimana, seorang ulama, seorang ustadz, seorang pengajar ilmu syar'i, dia senantiasa tenang, nggak gerabak-gerubuk, ya. Terus juga khusyuk dan juga orangnya wara'. Wara' itu apa? Kehati-hatian. Nggak gampang dia untuk melangkah kepada satu hal atau mengambil satu hal sebelum dia perhitungkan terlebih dahulu apakah ini bermanfaat, ya. Tentu kalau kita bicara wara' di era sekarang ini, ya, di era sekarang ini sulit, ya, karena di antara bentuk wara' yang diamalkan oleh para salaf itu diantaranya apa? Mereka meninggalkan 70 hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khawatir, ya, di setiap dari yang 70 itu bisa membawa kepada yang diharamkan. Contohnya kayak gimana? Contoh ya. Main bola hukumnya apa? Mubah, ya kan? Boleh ya. Tapi kita sering lihat nggak atau kita dapatin nggak di tengah-tengah permainan bola yang dilaksanakan atau dilakukan itu banyak hal-hal yang termasuk ke dalam pelanggaran. Seperti apa? Ya, minimal mengucapkan kata-kata kotor. Nah, itu minimal. Nah, ini bukan berarti jangan dipahami saya ini melarang main bola ya, enggak. Tetapi dalam artian salaf ini kadang-kadang sampai seperti itu. Misalnya dia nggak mau main bola, bukan karena main bolanya ini suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan waroknya orang ini, dia khawatir apa? Dari dia ikut serta dalam bermain bola ini, dia khawatir nanti ikut terjerumus, terseret di dalam perbuatan yang apa? Yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa taala. Nah, makanya itu salah seorang syekh saya mengatakan hadzal asr, ya. Nah, ini kalau sekarang ini sulit untuk seperti ini karena kenapa? Banyak hal yang kondisinya sudah sangat berbeda dan sempitnya, ya, hal-hal yang halal untuk bisa kita dapatkan. Maka dari itu salah seorang syekh saya mengatakan hadzal asr asru iqamatid din, ya. Sekarang nih eranya itu adalah menegakkan agama. Artinya maksudnya bagaimana? Udah jelas halal, kalau mau ambil udah langsung. Kalau salaf tuh beda. Ini halal, oh ya halal nih. Terus apa langsung diambil? Enggak, dipikir lagi nih. Ini kalau halal saya ambil kira-kira bisa jadi madorot nggak nanti ini ke depannya nih. Nah, kalau sekarang nggak, susah seperti itu, ya. Tetapi kalau kita bisa sampai seperti itu, ini suatu hal yang apa? Yang luar biasa. Ya, itu adalah suatu hal yang luar biasa. Wal khudu' dan juga senantiasa tunduk, ya. Wa mimma kataba Malik ibn Rasyid, ya. Dan juga Malik, ya, menuliskan kepada Harun Rasyid, ya, idza alimta ilman falyura 'alaika atharuh. Kalau kamu mempelajari atau mengetahui sebuah ilmu, maka perlihatkan athar daripada ilmu tersebut, tanda atau pengaruh daripada ilmu tersebut. Wasakinatuhu wasimtuhu, dan perlihatkan akan bentuk ketenangan dirimu. Jadi orang yang punya ilmu itu semakin tenang, ya. Seperti halnya drum, ya. Kalau makin kosong, begitu dibunyi, ya, diketok, makin nyaring bunyinya. Nah, tapi kalau semakin berisi, diketok, justru isinya bunyinya akan lebih volumenya itu, volume bunyinya itu keras suaranya itu akan justru semakin kecil, berkurang, ya. Waqaruhu wa hilmuhu, ketenangannya, wibawaannya, ya, dan juga hilmuhu, kebijaksanaannya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al ulama warathatul anbiya, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ulama ini adalah pewarisnya para nabi. Nah, nabi ini orang paling tenang enggak? Nah, jadi karena kita orang-orang yang memiliki ilmu ini sebagai pewaris para nabi, maka juga mewarisi sikapnya, ya, perangainya, sifatnya para nabi, ya. Nah, Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ta'allamul ilma,
pelajarilah ilmu, wa ta'allamu lahus sakinata wal waqar, dan pelajari ya untuk ilmu tersebut as-sakinah, ketenangan, wal waqar, ya. Kurang lebih maknanya sama. Ya, sakinah ini tapi biasanya dalam perbuatan yang sifatnya memberikan dampak kepada orang. Artinya misalnya anggota tubuhnya. Kalau waqar itu dalam hal misalnya penglihatannya itu jangan jelalatan, tenang, ya. Nah, lalu yang diantara adab yang kedua adalah an yasunal ilma kama sanahu ulama'us salaf. Hendaknya dia menjaga ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada dirinya. Jadi sebagaimana ilmu itu bisa menjaga dirinya, dia juga harus menjaga ilmu. Maksudnya menjaga ilmu di sini adalah apa? Menjaga kewibawaan ilmu tersebut. Ya, bukan dijaga kayak dijaga ada satpamnya, bukan begitu. Ya, bukan dijaga kayak jaga toko kelontong atau properti, enggak, tapi maksudnya menjaga kewibawaan ilmu tersebut. Ya, di antara bentuk menjaga kewibawaan ilmu ini bagi seseorang yang diberikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sering-sering datang ke orang-orang yang ahli dunia. Ya, jangan sering hadir. Bukan nggak boleh, boleh, tetapi jangan memperlihatkan dirinya ini ya seakan-akan itu membutuhkan kepada orang tersebut. Ya. Karena kenapa? Itu akan menjeruntuhkan marwahnya ilmu. Nah, orang ini kalau semakin, biasanya orang ini nggak jaga sikap itu sebabnya apa? Karena seringnya interaksi. Seringnya apa? Interaksi. Orang semakin akrab nih, ya, rasa segannya itu akan berkurang. Beda kalau baru kenal, cenderung segan kan. Nah, begitu juga kalau orang nih, orang ahli ilmu terlalu sering kepada orang ahli dunia nih, selalu sering datang sampai akrab, nanti dikhawatirkan bisa apa? Nggak jaga sikap, nggak jaga adab. Ya, ila ghairi ahlihi min abna'i dunia min ghairi darurat, tanpa ada kebutuhan atau darurat yang mengharuskannya. Dan juga di antara adabnya atau bagaimana menjaga ilmu, sebisa mungkin jangan datengin tempat ilmu. Datengin orang yang belajar. Ya. Nah, maka dari itu saya jujur aja, kalau saya punya pandangan pribadi, les privat itu kurang bagus. Lebih baik itu dibikin satu tempat yang orang-orang belajarnya itu datang ke situ dan gurunya juga datang. Jadi tempatnya tengah-tengah gitu. Lebih bagus lagi kalau datangnya ke tempat gurunya. Makanya cenderungnya orang atau bisa les privat itu, ya, ada kecenderungan, bukan pasti semua seperti itu, ya. Lebih kolokan anak-anaknya yang belajar di situ. Ya kan? Karena kenapa? Merasa gurunya datang di tempatnya, dia punya lebih keberanian karena berada di wilayahnya, ya. Nah, itu dia. Maka dari itu sampai Imam Malik pernah ketika itu salah seorang khalifah datang ke Madinah. Datang ke mana? Ke Madinah. Khalifah ini, wah, tahu kan? Dia penguasa wilayah yang sangat amat luas, ya. Dan ketika itu sebagai pemimpin dunia saat itu, bisa dikatakan seperti itu. Ya. Lalu khalifah ini meminta sebuah permintaan khusus kepada Imam Malik. Padahal di khalifah ini pusatnya di mana waktu itu? Di Baghdad. Di Baghdad, ya. Dia datang ke Madinah, artinya ini khalifah udah datang ke mana? Ke kotanya Imam Malik. Permintaan khususnya apa? Jadi ini khalifah ini punya tempat di Madinah, minta cuman Imam Malik datangin tempatnya itu saja. Bukan datang ke Baghdad. Enggak, tapi khalifahnya sudah datang ke Madinah, tapi belajarnya private. Ya. Saya Imam Malik nggak dihiraukan undangannya tersebut, tidak dihiraukan, dibiarin. Artinya ya udah, nggak usah, anak nggak mau datang, saya tidak akan mau datang atau menjawab ya undangan tersebut. Kalau dia mau belajar, datang ke majelis saya. Jadi bukan hanya datang ke mana, ke kotanya saja, ke majelisnya. Waktu itu didapati saat itu khalifah dengan beberapa anaknya itu datang hadir ikut serta di mana? Di majelis. Ya. Dan juga diantaranya seperti Atha ibn Abi Rabah diceritakan,
ya, ketika itu beliau diinstruksikan sebagai mufti di dalam masalah haji. Jadi ketika musim haji atau di waktu bulan haji, khalifah memberikan atau perintah, ya, semacam surat keputusan mengangkat Atha sebagai mufti saat itu. Sebagai apa? Mufti. Nah, jadi beliau itu di Masjidil Haram, ya, bikin kemah di situ. Tujuannya apa? Supaya orang-orang datang, ya, menyampaikan pertanyaan mereka yang berkaitan dengan manasik haji, ya. Ini saya mau tawaf, bagaimana ini hajinya, biar Atha bin Abi Rabah, ya, memberikan arahan dan penjelasan. Nah, ketika itu orang-orang pada berbaris, tiba-tiba khalifah ketika itu juga pada saat itu sedang haji juga. Tahu-tahu nerobos barisan. Nah, ketika nerobos barisan, apa lantas satu, berdiri nyambut, enggak, ditanya, ini nerobos mau ngapain? Mau berbicara berkaitan tentang negara atau mau tanya tentang masalah haji? Diberikan pertanyaan gitu. Artinya masih ada toleransi nih, Atha nih. Artinya kalau tanya negara berarti urgen nih. Saya akan langsung terima. Kata wakil daripada khalifah ini, saya khalifah mau bertanya tentang masalah haji. Oke, kalau mau tanya permasalahan haji, ikut ngantri di belakang. Ini sebagai bentuk apa? Menjaga ilmu. Sebagai apa menjaga? Ilmu. Akan tetapi adab ini bukan berarti sebuah keharusan, artinya ilmu itu harus terus didatangin, enggak. Bisa jadi atau diperbolehkan dalam beberapa kondisi itu orang yang memiliki ilmu itu mendatangi orang yang membelajarnya. Ya, seperti apa? Seperti mendatangi orang-orang yang alim juga. Misalnya seorang alim ini alim dalam bidang ilmu tertentu, dia merasa kalau saya datangin orang ini dan saya mengajarkan ilmu yang saya miliki, bisa akan bermanfaat untuk orang lebih banyak. Nah, maka dari itu dicontohkan oleh sebagian ulama, ya, diantaranya Sufyan Ats-Tsauri, di mana ia mendatangi Ibrahim ibn Adham dan mengajarkan tentang hadis kepada siapa? Ibrahim ibn Adham. Dan juga kalau misalnya kita mendatangi pejabat itu boleh, tapi sekali lagi tujuannya jangan apa? Bukan tujuan dunia. Tujuan dunia itu tidaklah selalu buruk konteksnya, tetapi kepentingan pribadi dirinya. Makanya itu Atha bin Abi Rabah juga diceritakan ketika dia disampaikan keluhan oleh masyarakat kota Mekah saat itu, ya, akan beberapa hal, Atha itu datangin khalifah. Dia datang sana menyampaikan keluhan masyarakat dan menasihati khalifah, ya. Tapi bentuk penjagaannya ketika dia datang ke situ, semua yang diberikan atau yang dihidangkan, yang disodorkan kepada Atha daripada khalifah, nggak ada satupun yang diambil, bahkan sampai gelas yang berisi minuman pun nggak diminum sama Atha bin Abi Rabah. Ya, yang jelas cuma apa? Dia datang, dia ada maslahat, ya, hajat yang dia ingin sampaikan kepada khalifah agar nih khalifah ini apa? Ya, ingat, ya, mau mendengarkan nasihatnya, sehingga ketika khalifah ini melaksanakan nasihat daripada Atha bin Abi Rabah ini bisa memberikan manfaat kepada orang luas. Nah, manfaat di sini bisa dicontoh apa? Jalan bolong. Itu dunia nggak? Ditembel. Nah, tapi ini berbicaranya untuk maslahat pribadi atau masyarakat secara umum atau masyarakat luas? Masyarakat luas. Nah, jadi boleh datang mengadukan hal tersebut. Ini misalnya ada orang miskin, ada orang yang kebetulan rumahnya roboh misalnya, ada tertimpa musibah, bencana, datangin, diingetin ini bikin pengaduan. Nah, bukan berarti mendatangi penguasa atau pejabat itu pasti tercela, ya. Nah, di antara yang adab yang perlu diperhatikan oleh seorang yang memiliki ilmu yang ketiga adalah hendaknya dia memiliki sifat yang zuhud terhadap dunia, ya, dan hendaknya dia jangan menampakkan kemewahan kalau misalnya dia termasuk orang yang diberikan kelapangan dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau misalnya dia punya kekayaan,
Ya, bukan berarti nggak boleh dinikmatin, boleh, silahkan. Ya, bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu sampai apa? Sarung tangan ya namanya. Ya, itu dari katan, dari satu jenis kain yang saat itu cukup mahal. Itu dijadikan buat apa? Buat lap ingusnya. Ya, tapi bukan berarti terus nggak boleh nikmatin ini, boleh. Seorang ustadz, seorang alim, seorang syekh, seorang ulama, dia naik mobil, misalnya kebetulan dia diberikan hadiah oleh orang, ya, mobil mewah. Apa nggak boleh dia mengendarainya? Boleh. Tapi yang nggak diperbolehkan dia apa? Kalau bahasa kita flexing, pamer, ya. Justru lebih menampakkan sisi apa? Dunianya. Sehingga mengajak orang-orang, ya, untuk apa? Berlomba-lomba dunia, ya kan? Wah, ini saya mesti kayak ustadz ini, ya. Akhirnya mikirnya apa? Orientasinya jadi ustadz ini biar kaya, biar punya usaha ini dan itu. Padahal bukan itu, ya. Begitu juga sebaliknya bagi orang yang punya kelebihan harta, ya, dan ada ustadz-ustadz, ada atau syekh atau orang alim, ulama yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempitan hidup, diperhatikan kehidupannya. Karena kenapa? Para ulama ini, ya, sebagai penunjuk jalan kita. Kita dikasih arahan menuju surga, apa nggak terima kasih? Terima kasih nggak? Kita kira-kira kalau diberikan petunjuk jalan atau cara untuk bisa kita mencapai satu jabatan tertinggi tertentu, kita terima kasih nggak sama orang itu? Nah, ini bagaimana ulama yang menunjukkan kepada kita apa? Jalan ke surga. Jangan terus ngomong, ustadz itu harus mandiri secara ekonomi. Kita balikin, wah ente orang kaya harus mandiri dalam ilmu. Gak usah tanya-tanya ustadz, cari sendiri jawabannya. Bisa nggak kira-kira kalau dibalik begitu? Nah, seperti halnya orang yang apa? Merintis sebuah usaha, dia akan mendapati terjalnya kesulitannya dalam merintis membangun usaha yang dia bangun. Begitu juga ulama ketika dia masa belajar, ya, dia sulit kayak gitu. Nah, kalau begitu nanti ulama juga ngomong, bagi para orang kaya, para bisnismen, para pengusaha harus mandiri di dalam ilmu, nggak perlu tanya ulama lagi. Nah, kalau dibalik begitu gimana? Hah? Sulit nggak? Nah, belajar bahasa Arab aja belum tentu bisa rutin. Padahal bahasa Arab itu baru ngetok pintunya ilmu, baru ngetok pintunya ilmu. Atau ngegerinda bikin kuncinya, belum dimasukin kuncinya itu. Nah, nanti kalau udah masukin kuncinya itu udah apa? Belajar nahwu, shorof, balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi', ya, dan ilmu-ilmu bahasa Arab yang lainnya. Dibuka baru masuk kepada ilmu. Proses nggak? Nah, seperti itu. Nah, jadi akan tetapi juga perlu diperhatikan, seorang alim itu walaupun demikian tetap harus zuhud. Makna zuhud ini apa? Apa nggak boleh kaya? Apa nggak boleh memperlihatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadanya yang berkaitan dengan dunia? Boleh. Boleh. Ya. Tetapi jangan memperhatikan ketamakan dirinya, ya, keserakahannya, keterkaitan hatinya, keterpautan hatinya dengan dunia, ya. Artinya zuhud itu apa? Bukan boleh punya dunia, boleh, tapi dunia itu jangan ditaruh di sini. Ditaruhnya di mana? Di tangan. Artinya apa? Kapanpun kalau misalnya dia harus memilih antara agama dengan dunianya, dia akan memilih apa? Agamanya. Dia siap akan lepas untuk dunianya, ya. Nah, maka dari itu orang yang zuhud ini merupakan orang yang paling cerdas, kata Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, "Lau awsa li'aqalin nasi surifa ila zuhad." Kalau sekiranya ada orang berwasiat harta yang dia miliki ini untuk diberikan kepada siapa? Orang yang paling berakal. Diberikan kepada siapa? Orang yang zuhud. Orang yang zuhud, ya. Kenapa orang zuhud ini kata Imam Syafi'i sebagai orang yang apa? Orang yang paling berakal. Kita lihat tentang hakikat dunia itu sendiri sebelum kita mengetahuinya. Untuk mengetahui kita lihat hakikat dunia. Pertama,
dunia ini stabil apa enggak? Pasti stabil apa enggak? Ada yang bisa jamin dunia orang tuh pasti stabil, kaya terus, di atas terus, ada yang bisa jamin? Nah, kalau udah kalau untuk menuju ke tingkat di atas itu perlu perjuangan nggak? Capek nggak berjuangnya? Capek ya? Betul ya? Nah, terus udah gitu, udah nyampe di atas, apa berarti udah selesai perjuangannya? Hah? Apa? Masih ada perjuangan lagi? Apa itu? Menjaga, bertahan, jangan sampai jatuh. Ya kan? Terus kalau kita udah di atas, ngumpulin duit sebanyak-banyaknya, apa bisa kita nikmatin semua dunianya? Taruh ada orang punya aset nilainya atau kekayaan, ya semuanya 1.000 triliun misalnya. Misalnya, dia punya kekayaan tuh berapa? 1.000 triliun rupiah misalnya nih. Ini ngayal aja nih, jumlah gitu nih. Ini ngayal nih bahasanya, ya. Sekarang anak tanya, yang dinikmatin sama orang itu nggak lebih apa? Yang dia pakai, yang dia tidurin, sama yang dia makan. Udah. Nggak lebih dari itu. Apa tuh 1.000 triliun dia masukin ke mulutnya semua gitu? Apa dia pakai di badannya semua? Enggak kan? Artinya dia nggak akan bisa menikmati dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan seluruhnya. Tetapi dia akan dimintakan pertanggungjawaban atas semua yang dia miliki yang belum tentu dia nikmati semuanya di masa dia hidup. Maka itu kata Imam Syafi'i, orang yang paling berakal itu adalah orang zuhad. Nah, Yahya ibn Mu'adz sampai mengatakan apa? Laukanatid dunya tibron, kalau sekiranya dunia itu permisalannya seperti ya apa namanya itu emas batangan, ya yafna, tapi nanti hilang, ya wal akhirati khazafan yabqa, dan akhirat ini permisalannya seperti tembikar tapi akan terus ada, ya. Lakana yanbaghi lil aqili itharul khazafil baqi 'ala tibril fani. Pasti orang yang berakal, emas yang hilang, yang akan hilang, kalau disuruh milih antara emas yang akan hilang dengan tembikar yang akan terus ada, kira-kira milih yang mana? Tembikar yang akan terus ada. Nah, itu dia, maka disebut orang yang zuhud ini adalah orang yang paling berakal. Nah, orang yang paling patut, ya, yang selayaknya untuk memperlihatkan atau mengaplikasikan bentuk zuhud di dalam kehidupannya adalah siapa? Orang yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu. Jangan sampai dia justru nggak zuhud sama dunia, ya, nggak zuhud sama dunia, jangan sampai, ya. Nah, lalu adab yang keempat, tadi adab yang ketiga, adab yang keempat adalah hendaknya dia membersihkan ilmunya ini, atau mensucikan, memurnikan ilmunya ini, jangan sampai dia jadikan sebagai anak tangga yang menghantarkan dia kepada tujuan keduniawian. Ya, jangan sampai seperti itu, ya. Karena dalam sebuah hadis dikatakan, siapa saja yang mempelajari ilmu yang seharusnya ilmunya tersebut hanya untuk Allah, tapi dia belajarnya supaya bisa dipuji, mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan dunia, dia nggak akan mendapatkan, tidak akan bisa mencium aromanya surga. Aromanya surga aja dia nggak dapat, apalagi apa? Masuk ke dalam surga. Ya, kita perhatikan jamaah sekalian, ikhwah sekalian, Imam Asy-Syafi'i ini kira-kira orang yang paling terkenal nggak? Betul ya? Bahkan sampai Imam Az-Zahabi mengatakan, ya, tidaklah setiap ulama menuliskan, ya, ilmunya di atas kertasnya, melainkan di pundaknya ada jasanya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i ini sudah dinubuatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, nanti akan telah dekat datang zamannya munculnya seorang pemuda dari suku Quraisy, ya, yang dimana dia akan meliputi, memenuhi bumi dengan ilmu yang dia miliki. Bayangin. Kata ulama, ini siapa yang dimaksud Rasulullah SAW di sini? Al-Imam Asy-Syafi'i.
Nah, maka sebenarnya kata Dhahabi, tidaklah semua ulama menuliskan kitab ilmunya, melainkan di pundaknya ada jasa siapa? Syafi'i. Artinya setiap ulama pasti di dalam diri ulama tersebut ada peranan Imam Syafi'i, sedikit maupun banyak. Nah, artinya ulama kan memenuhi bumi. Nah, Syafi'i punya jasa dari setiap ulama tersebut. Ala kulli hal, walaupun demikian Imam Syafi'i mengatakan apa? Wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilm. Saya menginginkan semua orang ini bisa mempelajari ilmu yang saya miliki ini, yang saya sampaikan ini. Ala alla yunsaba ilayya harfun minhu. Tapi saya inginnya itu agar ilmu yang mereka dapati dari saya, jangan mereka sebut kalau dapat ilmu itu dari saya. Kepengennya begitu Imam Syafi'i, bayangin. Inginnya seperti itu. Jadi dia ngajarkan ilmu kepada murid-muridnya sampai jadi orang alim. Dia berharap bisa kalau memungkinkan murid-muridnya ini menjadi orang alim tanpa harus menyebut bahwasannya saya belajar dari siapa? Imam Syafi'i. Tapi bisa nggak begitu? Hah? Nggak bisa, karena kenapa? Di antara bentuk adabnya murid harus apa? Mengingat jasa gurunya pertama. Terus kedua, sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmu, dia harus menjelaskan dari siapa dia mengambil ilmunya. Nah, itu makanya itu ini hanya sekedar keinginan Imam Syafi'i yang menunjukkan akan apa? Tingkat keikhlasan daripada Imam Syafi'i. Dan dia tidak mengharap daripada mengajarkan ilmu ini untuk dapat apa? Fulus, dunia, ya. Nah itu dia. Nah ini sekarang nih, nasallallahu salamah, orang banyak diuji, ya, belajar, ya, masuk ke dalam tempat-tempat belajar, tapi tujuannya apa? Alasannya supaya dakwahnya lebih diterima, ya, supaya dakwahnya lebih diterima. Maksudnya dakwah di sini artinya apa? Cenderungnya apa? Bukan pasti ya. Cenderungnya apa? Ya jawab sendiri deh. Ya. Nah, sehingga dia melupakan hakikat dia belajar ilmu tuh apa yang harus dia pelajari, dia lupa. Dia kejar aja tuh yang ini nih, ya. Alasannya apa? Supaya dakwahnya lebih diterima. Padahal ilmu bukan di situ tempatnya, ya. Cuman karena dasarnya biar diterima, di saat yang bersamaan dia melupakan dirinya dia sendiri. Ilmu-ilmu yang harusnya dia pelajari, yang dia butuhkan, dia lalaikan demi mengejar apa? Supaya bisa diterima masyarakat. Nah, itu dia. Lalu yang selanjutnya al-khamis, an yatanazzah an dani'il makasib wa radhidiha tab'an, ya, wa an makruhiha 'adatan wa syar'an. Hendaknya seorang alim itu kalau punya profesi selain mengajar, ya, ini diharapkan untuk memilih profesi, jangan profesi yang dianggap profesi rendahan oleh masyarakat. Ya, contoh apa? Ya apalah. Kayak zaman dulu kata para ulama tuh disebutin contoh nih ya. Zaman dulu tuh disebut profesi rendahan tuh diantaranya apa? Tukang bekam. Dulu zaman salaf tuh orang tukang bekam ini profesinya rendahan. Karena kenapa? Dia profesinya dia ini berinteraksi langsung dengan hal-hal yang sifatnya kotor, darah, najis kan kotor tuh, betul nggak? Nah, jadi karena dia profesinya berinteraksi langsung dengan hal-hal yang najis, yang kotor ini, sehingga dinilai sebagai apa? Rendahan. Terus juga seperti apa? Tukang jagal. Itu juga dianggap sebagai apa? Profesi yang rendahan. Nah, jadi maksudnya jangan sampai ulama ini atau orang alim ini sebisa mungkin, bukan berarti harus ya, sebisa mungkin untuk menghindari dari profesi-profesi yang seperti ini. Ya, agar apa? Ya, karena orang awam ini, ya orang awam nih, ya, ngelihat orang alim ini, lihat ilmunya apa penampilannya? Lihat casingnya kan? Kalau dia casingnya celemotan bagaimana? Ya kan? Mau ngambil segen dia. Nggak ada hormat. Nah itu dia. Nah jadi tujuannya apa? Bukan berarti kita mengajarkan orang ini, ya, untuk melihat kepada zahir terus. Enggak, bukan begitu. Tetapi karena banyaknya kelemahan atau kurangnya ilmu pada masyarakat pada umumnya, sehingga tolak ukurnya mereka kepada apa? Tampilan luarnya. Tampilan luarnya. Maka dari itu kata Imam Ad-Dasuqi
dalam hasyiahnya beliau, hasyiah Ummul Barahin, disebutkan ya. Ini ada kaitan dengan ini. Di antara bentuk fitnah terhadap agama, ya, di antara bentuk fitnah terhadap agama atau fitnah pada agama, di antara bentuk fitnah pada agama, ya, membiarkan para pengajar agama itu berada dalam kemiskinan. Kok bisa begitu, Ustaz? Sekarang anak saya tanya. Rata-rata orang awam itu kalau belajar nyarinya apa? Supaya bisa sukses dunia. Kalau dia ngelihat mayoritas orang alim ini kagak punya duit, begitu ada orang yang mau belajar agama, nanti ada yang komentar begini, ente mau ngapain belajar agama? Mau jadi orang miskin kayak orang-orang itu? Betul nggak? Nah, sedangkan agama ini dijaga diantaranya dengan apa? Dengan disemarakkan dan ditinggikannya ilmu. Maka dari itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Abdul Bar di dalam Jami' Bayan Fadlil Ilmi, ya, tintanya ulama ketika nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan darahnya para syuhada, itu akan lebih berat tintanya para ulama. Ya. Maka dari itu di antara strategi musuh di dalam melemahkan umat Islam itu caranya bagaimana? Tahu? Diincar tuh para alim-alim muda. Alim-alim muda tuh dieksekusi, dibunuh-bunuhin. Karena kenapa? Ketika nanti umatnya bodoh tentang agamanya, tidak ada lagi yang mengajarkan, yang tua biarin, udah sebentar lagi expired. Maksudnya expired maksudnya udah meninggalkan alam dunia. Ini kalau yang muda ini cenderung lebih lama masa hidupnya. Nah, kalau udah bodoh, hilang, ya, akhirnya nggak ada yang ngajarkan ilmu. Akhirnya agama ini akan hilang, umat ini akan lemah. Nah, kalau misalnya alim, orang ulama ini dijaga, ya, harkat martabatnya, wibawanya, ya, maka ini akan menjadikan apa? Orang-orang awam itu akan tertarik untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bentuk apa? Bentuk sebuah rayuan yang diperbolehkan. Dulu Rasulullah juga seperti ini, merayu orang-orang Badui untuk bisa masuk Islam. Caranya pakai apa? Fulus, pakai dunia. Tetapi nanti begitu dia masuk Islam, dia meresap Islam lagi, lebih dalam lagi ke dalam sanubari dan hatinya, dia udah nggak akan lihat dunia lagi. Dia akan benar-benar melihat kepada apa? Hakikat keimanan itu sendiri. Begitu juga dalam hal ilmu. Maka ada itu, ada dalam sebuah ungkapan, diriwayatkan ungkapan ini dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ada yang mengatakan ungkapan ini dikatakan oleh sahabat Imam Ibn Hazm. Ya. Ta'allamtul ilma laisa lillah, ya. Fa'abal ilmu illa an yakuna lillah. Aku mempelajari ilmu ini awalnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika aku semakin mendalami ilmu ini menolak, melainkan ia menginginkan hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Dia pertama kali belajar ilmu ini tujuannya apa? Saya supaya jadi orang alim. Pertamanya begitu kan? Supaya saya dihormati oleh masyarakat. Supaya saya begini dan begitu. Pasti ujung-ujungnya itu yang begini dan begitu itu disebutin urusannya berkaitan dengan masalah apa? Dunia. Tetapi semakin dia mendalami ilmu, ternyata ilmu itu harus dipelajari dengan ikhlas, dengan penuh ketulusan. Seseorang yang mempelajari ilmu dengan tujuan dunia atau tidak ikhlas untuk Allah akan mendapatkan ancaman yang besar daripada Allah. Karena itu akhirnya ilmu itu sendiri yang akan menolak keinginan-keinginan itu dan mengeluarkan dari dalam orang yang mempelajari ilmu, sehingga ilmu sendiri nanti akan mensucikan orang tersebut untuk menjadikan dirinya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu di sini para ulama menjelaskan, ya, di antara adabnya orang alim itu hendaknya dia memurnikan tujuan dia mempelajari ilmunya ini hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk bisa apa? Bisa tampil di hadapan orang. Bukan bisa untuk apa? Bisa dikenal, menjadi orang terkenal, ya. Bukan menjadi untuk orang apa?
menjadi orang yang dihormati, tetapi dia bagaimana bisa mewujudkan hakikat ubudiyah pada dirinya terlebih dahulu, ya. Dan juga menghilangkan, ya, hendaknya menjauhi, ya, profesi-profesi yang akan dipandang rendah oleh masyarakat. Yang terakhir pada malam kali ini, kita nggak bisa bahas semuanya nih. Padahal ada berapa ya? 12. Ini baru yang ke-6. Ya. Yang terakhir yang ke-6, separohnya dulu. Ya, hendaknya orang alim itu, ya, jangan pinter ngomong doang. Ya. Jangan jadi apa? Jadi lilin. Tahu jadi lilin? Ya, dia menerangi orang sekitarnya, di saat bersamaan dia membakar dirinya. Ya, tidak memberikan cahaya, tidak memberikan manfaat untuk dirinya. Ya, artinya dia hanya memerintahkan orang-orang atau mengajak orang-orang, ayo banyak-banyakin amalan sunnah, banyak-banyakin beribadah kepada Allah, melakukan hal ini dan itu dan sebagai bentuk ibadah. Di saat yang bersamaan dia nggak ngerjain itu sama sekali. Dia nggak ngerjain itu sama sekali nggak dikerjain sama dia. Dia nggak pernah datang ke masjid, dia nggak pernah hadir di perkumpulan masyarakat, tidak pernah bermasyarakat, tidak mau bersosialisasi, dia hanya untuk dirinya sendiri, ya. Nah, ini diantara tersebarnya kejahilan itu apa diantara sebabnya? Karena ulamanya, ya, tidak jarang enggan untuk bermasyarakat. Di antara bentuk bermasyarakat itu apa? Hadir sholat jamaah. Nah, nanti dari sholat jamaah ini dia bisa memberikan manfaat, dia bisa menyampaikan ilmunya, ya. Setelah misalnya memimpin sholat, menjadi imam, dia bisa kasih nasihat kultum 7 sampai 10 menit, 10 sampai 15 menit dalam waktu yang singkat. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala pun juga mengecam, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Apakah kalian senantiasa menyuruh manusia untuk melakukan kebaikan, tapi di saat yang bersamaan kalian melupakan diri kalian dengan tidak melakukan hal tersebut. Dan juga di antara bentuk menegakkan syiar-syiar syariat Allah Subhanahu wa taala adalah juga dengan menjaganya, bukan hanya sekedar mengamalkan. Perhatikan, ya. Poin yang ke-6 ini adalah apa? Melaksanakan syiar-syiar agama Allah dari yang sunnah, ya, maupun yang wajib. Bentuk menegakkan syiar agama Allah bukan hanya sekedar melaksanakan, tapi juga melakukan penjagaan. Melakukan penjagaan di sini dengan apa? Menjelaskan ketika menyebarnya, merebaknya pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ini tanggung jawab seorang ulama. Dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau dia tidak melakukan nahi mungkar, nanti tatkala kemungkaran itu sudah merebak dan bersifat menyeluruh di masyarakat, ya, akhirnya imma kefasikan yang akan merebak atau kefasidan, kerusakan agama. Akhirnya agama ini menjadi tidak terlihat lagi di daerahnya sebagaimana yang semestinya, yang diperintahkan dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka itu penting bagi ulama ini juga apa? Selain dia menjadi teladan di dalam mengamalkan, dia juga harus bersuara untuk memperingatkan, menjelaskan bahwasannya agama Allah ini seperti ini dan seperti itu. Ini bukanlah seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Ini dulu, insyaallah masih ada 6 poin lagi yang berkaitan tentang adab, yang berkaitan tentang diri seorang alim. Insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.